sebagai MC pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak Ibu dalam webinar kali ini. Jadi webinar hari ini adalah bagian dari inisiasi dari grup SROD, yaitu wadah yang untuk kita saling berbagi pengalaman, ide inspiratif seputar Human Resource and Organization Development. Dan menariknya lagi, webinar hari ini adalah webinar perdana yang diadakan oleh SROD dan obrolan ini dan webinar hari ini terlahir dari obrolan yang ada di dalam grup gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah bukti nyata dari diskusi yang ringan bisa memunculkan acara seperti hari ini. Oke, jadi untuk acara di ini juga digagas oleh bapak-bapak yang keren. Ada Pak Bowo di sini, kemudian ada Pak Yoga, ada Pak Wiwit, ada Pak Jai, dan Pak Rohmat. Mungkin bisa disapa terlebih dahulu bapak-bapak inisiator dari Sarodi ini. Ya, salam kenal Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selama ini kita WA-WA-an, nah sekarang kita bisa on cam ya. Satu waktu semoga nanti kita bisa ketemu kopi darat gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Ya. Nah, untuk kenal lebih lanjut terkait dengan SROD ini, saya persilahkan kepada Pak Yoga untuk memberikan sambutan dan juga penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dari adanya grup SROD ini. Saya persilahkan kepada Pak Yoga. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman ya. Saya panggil teman-teman karena mungkin usia kita sama gitu ya. Jadi salam kenal, saya Yoga di sini. Mungkin kita sudah beberapa kali berinteraksi di WA Group ya. Jadi memang apa sih HROD Transform gitu. Jadi ini adalah semacam komunitas ya. Jadi komunitas yang bertujuan sebenarnya trigger lahirnya komunitas ini adalah kami ada di sini, ada saya, ada Pak Bowo dan ada Pak Rohmat gitu ya. Melihat banyak sekali sebenarnya intervensi ataupun program-program HR itu lebih apa namanya banyak memang berdasarkan dari persepsi atau asumsi dibandingkan dengan data atau actual permasalahan yang didapati dari akar masalahnya. Jadi memang kadang bisa meleset, kadang kebenaran bisa tepat gitu ya. Jadi memang akhirnya kami berpikiran untuk bisa lebih dalam atau lebih presisi dalam melihat suatu masalah. Salah satunya adalah dengan menggunakan survei atau research untuk melihat suatu permasalahan itu sebenarnya akarnya di mana. Sehingga nanti pada akhirnya kita bisa melihat bahwa memang intervensi yang tepat itu apa. Nah, itu yang memang mendasari dari lahirnya komunitas HROD ini. Sehingga nanti diharapkan teman-teman di komunitas ini kita sama-sama belajar, teman-teman, kita sama-sama lebih apa namanya berinteraksi. Ini pun Mas Wiwit juga salah satu member yang terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya Mas Wiwit untuk di webinar perdana kita di hari ini. Harapannya nanti ke depannya juga nanti dari teman-teman bisa berbagi ilmu dan kami juga ada beberapa agenda yang lain. Salah satunya adalah ini webinar. Kita nanti juga ada offline gitu ya, offline webinar, offline seminar ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan kopi darat lainnya yang insya Allah nanti menghadirkan pembicara-pembicara yang ini yang menarik lah. Jadi jangan bosan. Tujuan kita di sini adalah belajar bersama. Jangan malu, jangan ragu untuk bertanya. Sama-sama kita belajar untuk HR dan Indonesia lebih baik. Mungkin dari saya itu. Terima kasih sekali untuk waktunya dan tadi saya sudah kenalkan ya, ada Mas Setio, Mas Bowo ya, sebagai penggagas di sini dan Mas Rohmat. Mas Rohmat boleh dinyalain belum kameranya? Udah belum? Belum Ya, nyala belum? Mas Rohmat. udah. Oke, ini Mas Rohmat ini memang beliau latar belakangnya dari research ya. Kalau teman-teman familiar dengan penelitian dari research dari majalah SWA, nah ini yang beliau yang memang eh, di balik layarnya gitu. Jadi dari dulu ada award terkait dengan HR ataupun terkait dengan customer dan lain sebagainya itu dalangnya ini ternyata nih, dalangnya Pak Rohmat ini. Jadi nanti kita bisa lebih berinteraksi lagi terkait dengan research dan bagaimana terkait dengan eksternal ataupun internal research dengan belajar bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Yoga untuk sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama di pagi hari ini yang pastinya kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita hari ini. Oke, beliau adalah Bapak Antonius Wiwit, seorang profesional yang berpengalaman selama 17 tahun di bidang people development and project management yang akan membagikan insight menarik nih mengenai fokus, disiplin, dan result
The Secret Formula of 4DX dan BSC. Nah, tanpa berlama-lama, kita sambut Pak Antonius Wiwit. Terima kasih Mbak Ratna, terima kasih Pak Yoga atas pembukaannya. Bapak Ibu salam kenal, saya Antonius Wiwit. Saat ini saya bekerja di Kawanama Group. Saya sudah tadi Mbak Ratna ceritakan sudah 17 tahun lebih berkecimpung di dunia people development dan project management. Ya, saya akan share materi saya sebentar. Apakah sudah tampak materi saya? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf karena situasi masih batuk, jadi mungkin nanti saya akan beberapa kali ambil waktu untuk batuk ya, karena musimnya lagi musim flu. Baik, Bapak Ibu, selama 17 tahun saya berkecimpung di dunia people development dengan project management. Beruntung sekali dalam konteks human capital, di tempat kami banyak dilibatkan dalam strategi-strategi perusahaan yang ada, baik tempat saya sekarang ataupun tempat terdahulu. Mungkin itu adalah cikal bakal dari yang namanya Human Capital Business Partner. Sehingga sebagai HC, kami banyak terlibat diskusi mulai dari fungsi-fungsi yang sifatnya adalah strategik, corporate strategic development, fungsi-fungsi yang sifatnya adalah performance management, corporate performance management office, ataupun corporate strategic office gitu kan, untuk dilibatkan dalam merancang strategi dari satu perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang mungkin baru dirintis dalam satu grup, atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah merger dari 2 atau 3 perusahaan menjadi satu supaya lebih produktif. Nah, hari ini saya akan membawakan pengalaman saya, izin banyak banget senior di sini tentunya lebih berpengalaman, jadi kalau ada yang salah-salah atau perlu diluruskan, monggo saya diberikan feedback langsung. Saya akan sharing pengalaman saya selama ini di tempat saya bekerja, ataupun membantu beberapa klien. Sepertinya ada kendala sinyal untuk Pak Wiwit. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memungkinkan untuk on cam, silahkan dinyalakan kameranya supaya saling kenal gitu ya. Nanti akan dilakukan pemaparan materi terlebih dahulu, kemudian nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Jadi kita akan berdiskusi terkait topik yang dibawakan pada pagi hari ini. Terpental ya Mas Wiwitnya ya, keluar dari Zoom. Iya, Pak. Atau mungkin sambil nunggu Mas Wiwit, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu Mbak Ratna. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah menerapkan terkait dengan mungkin yang apa namanya dari balance scorecard gitu. Kira-kira siapa yang sudah menerapkan dan kira-kira apa nih yang jadi tantangan yang sambil kita diskusi ya. Mungkin ada yang mau open mic atau diskusi, boleh disampaikan Mbak Ratna. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing terkait pengalamannya di tempat kerjanya, seperti itu. Apakah ada yang sudah menerapkan BSC ini atau 4DX? Pas banget ya Bapak Ibu, di akhir tahun gini biasanya kan SROD ini lagi merencanakan Ibu, minta maaf. strategi gitu. Oh iya, Pak. Terpental Iya, tadi ya Pak. sorry. Iya, maaf ya. Suara saya jelas? Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Kita lanjutkan ya sebentar.
Iya, sudah muncul ya Mbak Ratna ya? Sudah, Pak. Sudah. Tadi sampai mana putusnya Mbak? Sorry. Iya, baru di sini, Pak. Baru di sini ya. Baik. Ya, merancang Baik Bapak Ibu. strategi. Iya, merancang strategi baik. Bapak Ibu kita lanjut. Sebagai gambaran dari bagaimana strategi dibuat dan di-cascade sampai ke bawah, saya tampilkan di layar perjalanan sebuah strategi itu dibuat. Mulai dari pertama adalah visi misi, values, purpose yang didesain tentu bersama-sama dengan top management untuk bisa melihat visi misi organisasi seperti apa, bagaimana mereka menjalankan itu dengan values dan purpose yang mereka tuju seperti apa. Dalam banyak teori berbeda-beda, saya temukan ada yang mulai dari misi dulu, ada yang mulai visi dulu, tapi yang penting 4 daripada indikator ini harus ada. Setelah visi misi ada, kita melakukan analisa internal, eksternal, banyak menggunakan SWOT, menggunakan PESTEL, dan segala macam tools yang lain. Kita lakukan strategi formulation, ya, sehingga keluarlah 2-3 strategi dari sebuah korporasi perusahaan. Nah, dari strategi formulation ini kita lakukan yang namanya strategi mapping, ya, mapping untuk melihat bagaimana strategi ini bisa kita achieve sama dengan turunan measurement-nya berupa KPI untuk bisa mengindikasikan apakah strategi kita sudah tercapai atau belum. Ya, setelah itu kita lanjut kepada strategi implementation, bagaimana implementasi strategi dilakukan sampai dengan review dengan realignment. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan coba sama-sama sharing bagaimana strategi mapping itu dijalankan menggunakan balance scorecard dan implementasi daripada strategi itu sampai dengan review dan realignment kita gunakan pendekatan daripada 4DX. 4DX ini adalah pendekatan yang tidak baru sebenarnya cukup lama dan base-nya adalah memang small wins. Bicaranya adalah weekly improvement, weekly update gitu kan. Jadi ini yang banyak sekali digunakan di perusahaan selain tentu OKR dengan KPI yang jadi landasan mereka dalam memastikan mapping strategi yang mereka lakukan itu menjawab kebutuhan visi misi organisasi yang ada. Oke. Nah, dalam gambar Bapak Ibu tentu familiar dengan balance scorecard example ini. Saya ambil dari satu web ya, di mana di balance scorecard kita tahu ada 4 perspektif besar, yaitu financial, customer perspektif, ada internal perspektif, dengan learning and growth perspektif. Perspektif ini saling mendukung untuk menuju kepada yang namanya pencapaian strategi daripada sebuah perusahaan. Masing-masing perspektif tentu punya objektif. Ya, objektif dari masing-masing aspek financial, customer, internal maupun learning and growth. Dan dari masing-masing objektif tentu ada scorecard untuk bisa mengukur sejauh mana objektif ini bisa tercapai ya dan turun menjadi sebuah action plan ya. Ini adalah contoh balance scorecard yang simple yang biasa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan gitu. Nah, hari ini kita akan coba kaitkan bagaimana balance scorecard ini implementasinya menggunakan 4DX untuk bisa mencapai objektif-objektif yang memang dirasa paling signifikan untuk kita bisa hit terlebih dahulu. Oke. Nah, kenapa kok perlu untuk kita lakukan pendekatan menggunakan 4DX, Bapak Ibu? Dalam pengalaman saya, selama ini dalam menurunkan banget yang namanya win. Banyak banget yang namanya ini semua penting. Ini semua urgent, ini semua important. Sehingga 80% activity yang berjalan itu menyita banget betul-betul daily working time kita. Gitu. Nah, pengalaman selama ini ketika kita rubah pendekatannya menggunakan 4DX, ternyata lebih banyak memberikan hasil, Bapak Ibu sekalian. Walaupun hasilnya mungkin tidak semua objektif bisa tercapai dengan baik, at least ada 1, 2, 3 objektif yang menjadi indikator utama pencapaian bisnis itu tercapai. 4 disiplin itu apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa fokus on the wildly important. Ya. Lalu bagaimana yang disiplin yang kedua adalah kita bisa act on the lead measure. Kita fokus ke lead measure kita. Ya kan? Apa itu lead measure? Nanti kita akan sama-sama belajar. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa keep compelling scoreboard. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah yang keempat, bagaimana kita bisa create cadence of accountability. Ini teori dari Chesney dengan teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau saya boleh ibaratkan, Bapak Ibu sekalian,
Biasanya setiap kita setelah meeting strategic level turun menjadi sebuah BSC, tiba-tiba semua itu menjadi urgent important bagi manajemen. Tugas kita sebagai partner adalah memastikan yes semuanya important, tapi tidak semuanya itu urgent and important yang perlu untuk kita raih begitu. Jadi kalau pakai analogi, mungkin ketika BSC itu kita punya sebuah peta untuk kita bisa mencapai beberapa tujuan dengan beberapa alternatif rute, alternatif kendaraan yang bisa kita ambil. 4DS membantu kita untuk memastikan mana tujuan utama kita yang perlu kita raih tuju terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita punya namanya lead measure, ya kan? Kemudian di bawah kontrol kita dan fuel bensin di bawah kontrol kita untuk bisa menuju tujuan utama kita tadi, begitu. Lalu di mobil kita juga punya dashboard. Dashboard untuk bisa melihat sejauh mana kita sudah berjalan, seberapa cepat kita berjalan, berapa sisa bensin kita, berapa sisa baterai level kita, mungkin kalau kita pakai mobil listrik seperti itu ya. Lalu kita juga punya navigation and review, ya kan, untuk bisa melihat kita sudah separuh jalan belum sih? Kita sudah on the right track belum sih, gitu kan? Oh, ada hambatan apa di depannya akan bisa kita hadapi dan bagaimana cara kita. Sepertinya ada masalah sinyal lagi untuk Pak Wiwit. Oke, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sudah saya share melalui grup chat ini. Silakan untuk diisi dulu untuk daftar hadirnya. Ini di chat tadi banyak yang menyampaikan suaranya kecil dari Pak Wiwit. Apakah semua merasakan sama? Suaranya kecil atau hanya beberapa? Ini Mas Wiwit udah masuk lagi nih. Ya, halo Mas, sorry, Ya, sinyalnya agak sinyal ya. kacau di rumah hari ini. Mohon maaf ya. Mungkin saya Iya, tidak perlu iya. on cam mungkin ya. Nggak Oh apa-apa iya, untuk mungkin pengaruh juga. Bisa di. Baik. biar hemat ini apa namanya bandwidthnya. Ya, suara saya kecil kah, Mas Pak Yoga? Kalau di saya aman, buat teman-teman yang Di lain saya yang aman. aman ya, Aman ya? Iya. aman. Tadi soalnya ada yang chat, Baik, silakan lanjut Mas Wiwit. baik, kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke disiplin yang pertama, yaitu disiplin daripada fokus. Kita mau fokus di widely important goals. Nah, ada dua prinsip utama dalam disiplin yang pertama ini. Bapak Ibu sekalian, yang prinsip yang pertama adalah kita bedakan mana itu important goals dengan widely important goals. Ya kan, tentu yang lebih tahu adalah Anda selaku pemilik strategi nantinya. Gitu ya. Important goals adalah goal yang punya signifikan konsekuensi dan values. Sementara wildly important goals adalah goals yang make all the difference. Jadi dia akan menjadi penentu apakah ketika goal lain tidak tercapai, tapi dia tercapai, dia akan bisa memaafkan itu semua lah. Kurang lebih seperti itu. Renders any other achievement inconsequential. Jadi ketika yang lain tercapai, tapi where the important goal ini tidak tercapai, itu akan signifikan pengaruh pencapaian secara keseluruhan dalam konteks bisnis. Ya, maka dari itu kita harus memilih dulu satu widely important goals yang memang itu signifikan, ya kan, dia tercapai yang lain tidak tercapai, termaafkan lah pokoknya, kurang lebih seperti itu. Dan ini disepakati bersama dengan jajaran manajemen mana yang dimaksud dengan wildly important goals. Tentu dalam BSC kita sepakat bahwa semuanya adalah important, tapi tentu ada satu dua tiga yang widely important goals biasanya masuk dalam perspektif financial, untuk hal itu gitu kan. Ini adalah prinsip yang pertama, kita pilih dulu yang mana widely important goals. Oke. Lalu prinsip yang kedua adalah bagaimana kita mengambil leg measure dari sana, ya, dari eh, apa namanya tadi, widely important goals tadi. Di BSC ada namanya fokus tadi. Kita tentukan leg measure-nya.
Rumus dalam leg measure adalah from X to Y by Z, gitu kan. Jadi jelas, measurable, dan observable dalam konteks prinsip kerjanya. Contohnya adalah kita ambil reduce the average employee turnover from 50% to 5% by the end of 2025. Ya kan? Sebuah leg measure harus jelas bunyi, baseline-nya seperti apa, target tujuannya seperti apa, dan by kapan dia bisa selesai. Ya, ini ada di widely important goals di disiplin fokus yang pertama yaitu weeks. Jadi kalau tadi boleh kembali ke BSC di awal, Bapak Ibu ambil 1-2 objektif, 1-2 sampai dengan 3 objektif, kalau menurut teori bukunya, dengan yang Bapak Ibu ambil sebagai satu widely important goals untuk bisa menjadi fokus sepanjang perjalanan journey kita mencapai strategi. Begitu. Apakah saya terlalu cepat, Bu Ratna, Mbak Ratna? Aman, Pak. Aman ya? Baik. Lalu kita masuk ke dalam disiplin yang kedua, disiplin leverage. Bagaimana kita act on lead measures, gitu ya. Tadi setelah kita mendapatkan lagging indicator, kita mau mencari leading indicatornya apa, ya kan? Terus analisa 20% activity yang memberikan impact. Pareto biasa Bapak Ibu prinsipnya. Mana 20% aktivitas yang memberikan impact ke week yang tadi kita sudah buat. Kepada bagaimana kita menurunkan turnover talent kita dari 15% ke 5% di tahun ini. Kita analisa. Oke. Nah, kalau kita punya week tadi reduce average employee turnover dari 15% ke 5% by the end of 2025, kita tentukan ya kan lead measure-nya seperti apa. Contohnya adalah bagaimana kita punya jumlah development program untuk bisa meretain talent kita supaya tidak turnover ke tempat lain kompetitor. Atau bagaimana kita punya jumlah daripada retention program untuk bisa meretain lagi talent-talent kita supaya tidak lari ke kompetitor. Ya. Ya, yang menjadi prinsipnya adalah kenapa kita perlu lead measure, karena week ini uncontrollable Bapak Ibu sekalian. Penurunan tren dari 15% ke 5% by the end of 2025 itu tidak bisa Anda kendalikan. Uncontrollable. Tetapi the lead measure ini adalah indikator yang prediktif and can be influenced. Ketika Anda meeting nanti setiap minggu, Anda bisa melihat apakah ada yang perlu kita fine tuning, apakah perlu ada yang kita perbaiki, atau ada yang perlu kita enhance ulang, begitu. Jadi ketika kita disiplin yang kedua, act on lead measure, kita bergerak dengan lead measure kita, ya kan, supaya kita tidak salah langkah, hanya fokus kepada week-nya tanpa kita tahu penyebab atau lead measure-nya daripada week kita tadi itu, ya kita yang sudah kita sepakati tadi, begitu. Oke, lalu kita masuk ke dalam disiplin yang ketiga, disiplin of engagement. Ketika kita sudah punya lag measure, lagging indicator dalam week tadi, ketika kita sudah punya leading indicator yang kita tetapkan, kita yakini benar bahwa ini adalah cara kita menuju kepada sebuah pencapaian strategis. Disiplin yang ketiga ini tidak kalah pentingnya adalah compelling scoreboard. Ya, bagaimana kemajuan Bapak Ibu sekalian dalam tim untuk mendukung strategi itu bisa termonitor. Ya, bisa termonitor. Anda bisa bayangkan kalau kita bermain sepak bola tanpa ada papan skor. Dengan tentu kita bingung apakah kita lose or win, ataukah kita masih punya waktu berapa banyak untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Nah, disiplin yang ketiga adalah develop complete scoreboard for your weeks and lead measure that meets MSUK kriteria. Ini kriteria-kriteria yang paling simple dalam buku dan sering digunakan juga untuk kita bisa membangun sebuah dashboard performance kita. Gitu. Apa itu MSUK? MSUK yang pertama adalah dashboard yang kita buat, scoreboard yang kita buat, itu harus bisa memberikan motivasi. Harus bisa show the win. Ya kan? Kita menang atau kalah nih. Ya kan? Jadi dia harus bisa memberikan kita waktu simple. Yang kedua prinsipnya adalah 5-second rule. Dalam 5 detik kita sudah harus bisa paham kita win or lose ya dari aktivitas daripada lead measure kita tadi, gitu ya. Lalu dia harus bisa updatable, easy to fill, mudah untuk diupdate, nggak repot-repot, nggak neko-neko. Indikatornya juga harus komplit ya, buat measure lead maupun lagging indikatornya harus ada di sana. Dan yang terakhir adalah accessible, visible to all, ya kan, dia bisa dilihat oleh semua team member, ya.
5 prinsip compelling dashboard ini adalah yang paling utama dari 4DX. Ya, dia harus bisa memberikan motivasi, sifatnya simple, tidak perlu banyak-banyak indikator yang tidak penting. Dia bisa diupdate secara sewaktu-waktu dengan mudah, dan dia komplit, dan dia bisa accessible, mudah untuk dilihat. Begitu. Oke. Lalu disiplin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, atau disiplin yang terakhir adalah disiplin of accountability. Create a cadence of accountability. Ini yang sulit. Ini yang sulit karena sepanjang pengalaman ketika kita bicara strategi, yang namanya cadence of accountability itu menjadi sebuah indikator daripada komitmen top manajemen tentang keseriusan mereka terhadap strategi yang sudah dibuat. Ya, apa sih cadence of accountability ini? Cadence of accountability adalah regular and committed week session. Jadi sebenarnya seperti weekly meeting. Ya, weekly meeting itu menjadi sebuah kunci keberhasilan daripada strategi-strategi yang sudah kita susun sebelumnya. Begitu. Nah, kenapa weekly meeting ini penting? Yang pertama adalah weekly meeting ini tujuannya cek performance. Ya, cek lead measure performance on individual and team from previous week. Kita mereview pekerjaan kita di minggu ini sudah sebaik mana, seberapa baik kita mencapai target, sejauh mana kita tertinggal. Lalu kita buka dashboard, check the scoreboard to know the progress. Apakah kita win atau kita lose. And then kita create commitment untuk next coming week. Gitu. Jadi kalau weekly meeting di tempat kami itu 3 ini aja kita bahas. Bahwa performance minggu lalu seperti apa, mana dashboard kerjamu, dan apa yang kita akan lakukan di minggu depan. Dan sejauh mana kita punya komitmen. Karena komitmen ini menjadi sebuah afirmasi terakhir bahwa kita tuh confident atau tidak untuk bisa mencapai target-target kita. Tuh. Nah, disiplin yang keempat ini, week session atau weekly meeting ini menjadi kunci keberhasilan selama ini dalam implementasi 4DX karena ini mengandung komitmen daripada top manajemen dan ini mengandung fokus. Ya, kalau dia tidak komit, dia tidak fokus, tentu apa yang sudah disusun tidak akan berjalan dengan maksimal, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu aja sekilas dari saya sharing mengenai BSC dengan 4DX. Kalau disimpulkan, BSC itu shows the way, 4DX make it happen, let's discuss. Gitu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ratna, monggo Mbak. Baik, terima kasih Pak Willy untuk penjelasannya mengenai BSC dan 4DX ini. Tadi bagaimana merumuskan strategi menggunakan BSC, kemudian eksekusinya menggunakan 4DX gitu ya. Kemudian tadi di BSC itu untuk pertama kita harus menentukan visi, misi, values, sama purpose. Kemudian strategi formulation, strategi mapping, strategi implementation, strategi review, dan alignment. Itu. Kemudian jika saya rangkum juga tadi untuk di 4DX itu ada 4 disiplin yang dipaparkan, yaitu ada fokus, kemudian ada disiplin of leverage, kemudian disiplin of engagement, di mana itu supaya kemajuan dalam tim itu termonitor, dan ada konsep MUSKA, ya, motivating, simple, updatable, completable, dan accessible. Kemudian di poin yang keempat ada disiplin of accountability. Ini adalah kunci dari keberhasilan terlaksananya 4DX ini. Oke, baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pemaparan materi hari ini? Oke. Di chat ini sudah ada pertanyaan dari Performa Inteligensia. Mungkin boleh disampaikan secara langsung pertanyaannya? Oke, tapi saya izin off cam ya. Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Ratna, Pak Wiwit, salam kenal, saya Prastio. Mau menanyakan, ini kan 4DX eksekutif disiplin ini kan menarik ya, karena judulnya juga disiplin. Saya jadi curious sebetulnya kalau kita ngomongin perusahaan di Indonesia, mana sih yang sebetulnya yang sudah benar-benar menerapkan 4DX ini? Karena dari beberapa cerita 4DX benar dijadikan sebagai apa ya, trainingnya ada, ingin diterapkan tapi nggak pernah jadi-jadi gitu Pak.
dari yang saya pernah dengar dari klien-klien saya. Nah, mana sih Pak sebetulnya perusahaan yang benar-benar sudah menerapkan ini? Itu aja sih Pak Wawid. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pras. Baik. Eh, Memang ya Pak, dalam prinsip bekerja itu sebenarnya 4DX itu banyak banget sudah diimplementasikan sebenarnya oleh perusahaan-perusahaan. Dalam training pun itu akan ada banyak banget form yang kita pakai gitu kan untuk mulai menentukan week-nya, lead misery dan segala macam. Kalau berbicara perusahaan mana yang sudah implementasikan, kebetulan beberapa perusahaan di grup kami juga sudah implementasikan Pak 4DX ini ya, karena memang dalam industri yang serba fuka semacam ini itu small review, small wins itu diperlukan. Sehingga kami merasa metode 4DX ini tepat karena kita bisa melakukan benar-benar cek mingguan sejauh mana kita tertinggal, sejauh mana kita bisa melampaui target kita gitu kan, sehingga tidak kejar semalam gitu kalau bicara skripsi zaman dulu kita kuliah gitu kan, tidak selalu semuanya menunggu di ujung kuartal 4 untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kami di sini selalu berprinsip bahwa ketertinggalan itu semakin cepat kita tahu, semakin cepat kita bisa lewati. Begitu. Beberapa perusahaan besar juga yang saya tahu juga sudah implement, Pak. Ya kan, guru-guru besar yang lain di luar sana. Karena terus terang kami juga belajar 4DX ini juga dari perusahaan-perusahaan besar itu. Di mana mereka mengajari kami, menunjukkan hasilnya, dan kami menjalankan di sini. Seperti itu, Pak Pras. Baik, bagaimana Pak Pras? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Wiwit. Terima kasih Pak Wiwit untuk Sama-sama, Pak. jawabannya. Kemudian di kolom chat ini juga sudah ada pertanyaan dari Pak Panji terkait dengan contoh dashboard untuk monitoring. Mungkin bisa disampaikan secara langsung pertanyaannya Pak Panji. Thank you Mbak Ratna. Pagi Pak Wiwit. Pagi, Mas Panji. Mas Wiwit, Bu, tadi menarik ya, paparannya sangat urutan gitu. Tapi kemudian boleh nggak? Saya masih agak ngawang nih dari yang tadi disampaikan. Boleh nggak disampaikan kalau ada kira-kira yang general is okay. Mungkin step-stepnya atau kan yang paling penting ini ya ke pelaksanaannya ketika bikin dashboard gitu-gitu mungkin ada contohnya nggak biar mungkin agak lebih ada gambaran gitu Pak Wiwit kalau Oke, Mas memberikan. Panji, terima kasih. Oke, kalau contoh sebenarnya ada kebetulan juga kami eh, gunakan gitu, Mas. Tapi mungkin tidak bisa saya tunjukkan di sini gitu kan. Tapi mungkin kalau boleh cerita, kami menggunakan beberapa platform untuk menggunakan dashboard ini. Mulai dari Asana, kita pakai Trello, ada beberapa teman-teman juga pakai Trello, dan juga beberapa platform dashboard yang dikembangkan secara internal, Mas. Jadi memang setiap pekerjaan atau update yang teman-teman tim lakukan itu diupdate ke dalam sistem dan secara real time kita bisa monitor. Bapak Ibu bisa cek Asana dengan Trello itu platform bebas, ya kan. Tapi memang kalau mau powerful, kalau mau lebih full feature itu memang harus berbayar, gitu. Nah, dalam ekosistem kerja kami di kantor, kami menggunakan beberapa platform besar yang saling interkoneksi. Interkoneksi. Interkoneksi artinya adalah bagaimana suatu platform Asana atau Trello bisa terkoneksi dengan Google Workspace, sehingga dia terkoneksi ke Google Calendar gitu kan, sehingga teman-teman memang banyak administrasi di awal, tetapi prinsip kerja bahwa eh, without on track without on the spot itu kami terapkan, ya kan. On track without on the spot adalah kami tidak harus sebagai leader, kita tidak harus ada di lapangan secara langsung, tapi kita bisa langsung melihat pergerakan masing-masing individu melalui platform yang ada. Begitu. Bahkan tidak perlu bertanya, tidak perlu WA, tidak perlu telepon, ya kan? Karena mereka bertanggung jawab untuk mengupdate itu secara periodikal, baik daily maupun di weekly. Begitu kira-kira Mas Panji. Nanti kalau kita copy darat secara offline, mungkin saya bisa tunjukkan bentuk realnya ke Mas Panji dengan teman-teman. Oke besok saya samperin ya Mas Wiwit. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wiwit. Terima kasih Pak Panji. Bagaimana Bapak Ibu
Semoga kayaknya tergoda juga nih untuk ikut nyamperin Mas Wiwit nih. Mas Setio udah senyum-senyum aja nih kayaknya. Pengen gabung juga kayaknya. Kita samperin rame-rame nanti, Pak. Iya, nanti kita Teman-teman samperin nanti ke ya. kawan lama kita. Ada beberapa temen. Oke, mungkin dari saya Mas Wiwit. Mas, boleh ya Mbak Ratna saya nanya ya? Iya, silakan Pak. Oke, ketika kita mau implementasi apapun itu ya, uh, balance scorecard lah, dan yang lainnya lah ya. Tadi saya ter, apa, uh, tertarik dengan pertanyaan yang pertama dari Pak Transforma Intelijensia, Pak siapa Pak Pak? Pras ya Pak tadi Pak Pak. Pras ya, Pak Pras tadi. Sebenarnya pertanyaan Pak Pras ini saya ingat di berapa puluh tahun yang lalu gitu. Ketika kita bermain dengan balance scorecard, itu ada satu peserta di satu seminar bertanya, perusahaan mana sih yang sukses menjalankan balance scorecard seperti itu. Nah, jadi saya ingat itu gitu, ketika mendengarkan pertanyaan dari Pak Pak Pras tadi gitu. Nah, uh, apa uh, konsep ya pendekatan itu kan banyak ya di yang berkembang dari dulu. Mungkin ada MBO, balance scorecard, kemudian OKR gitu ya, macam-macam lah ya. Itu ya kalau saya boleh kasih istilah ya tools lah ya, tools dalam tools manajemen strategik lah seperti itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sukses di mana, yang benar-benar berhasil di mana, itu tidak ada jawaban yang clear gitu. Balance scorecard waktu itu ya, kalau sekarang saya tidak tahu pertanyaan yang Pak Pras tadi apakah ada yang benar-benar clear begitu. Um, nah, kalau dari saya amati ya dari dulu sampai saat ini gitu, um, tools itu banyak di luaran. Bahkan para para konsultan itu, apalagi yang dari luar tuh, ya paling demen bawa konsep tools yang ya sebenarnya isinya nggak jauh berbeda, cuma dipoles-poles saja dan dilabelin yang berbeda gitu. Dan itu diklaim ini punya saya gitu. Jadi barang barang dagangan yang bersangkutan seperti itu ya. Tetapi ketika diimplementasi juga sama saja, nggak nggak sesuai dengan apa yang diharapkan di awal seperti itu ya. Nah kalau saya perhatikan, yang pertama itu dari selama ini ya, policy itu jadi isu tersendiri gitu. Jadi ketika kita punya tools, punya satu konsep yang bagus ya, atau kalau orang bilang paradigma yang baru begitu, ketika mau diimplementasikan ujung-ujungnya adalah berbicara tentang policy. Policy ini harus didesain terlebih dahulu, kemudian disosialisasi dan diinternalisasikan. Ketika itu tidak dilakukan, ya nanti konsep itu bagus, konsep itu kelihatannya indah untuk di- dilihat gitu ya. Dashboardnya juga menarik gitu ya. Kalau berdasarkan scorecard strategic map-nya, wah bagus ya kan. Dashboard company diturunkan semuanya, bagus semuanya. Tapi ketika polisinya memble, nanti akhirnya 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi ganti lagi dengan pendekatan yang lain seperti itu. Nah, dari pengalaman Mas Wiwit nih, ya, kendala apa sih yang pertanyaan saya ini, kendala apa atau tantangan apa yang dihadapi ketika mengimplementasikan eh, apa 5DX ini di grup kawan lama grup seperti itu, Mas. Itu saja sih. Terima kasih, Mas. Ya. Baik Pak Bowo, matur nuwun. Mungkin kalau bicara jawabannya yang selama ini kami rasa menjawab itu adalah tools apa sih yang efektif untuk digunakan? Itu sama kayak pertanyaan diet apa yang efektif sih Pak? Jawabannya adalah diet yang dijalankan. Begitu juga dengan tools ya. Tools apa sih yang paling tepat digunakan adalah tools yang dijalankan. Ya, tentu tidak hanya bicara mengenai tools ya, tapi juga bicara mengenai sistem, bicara mengenai CRM gitu ya, yang sangat SAP gitu ya misalnya gitu ya. Ya, nah, keberhasilan daripada sebuah sistem, menurut pengalaman kami di sini adalah change management-nya. Ya, change management mulai dari level top management, kesadaran bahwa mereka butuh sebuah perubahan, komitmen daripada mereka itu akan keket sampai ke bawah. Begitu. Jadi kita berbicara di tempat kami ketika satu melakukan perubahan sistem ataupun perubahan implementasi sebuah tools,
konsep yang diusung adalah walk the talk. Ya, jadi top management itu ya harus bisa menunjukkan dulu, show them the way, begitu ya. Nah, keterlibatan top management, bagaimana change management dilakukan, itu membawa dampak yang cukup signifikan terhadap implementasi beberapa sistem, platform, cara kerja, tools di tempat kami, Pak. Tapi tentu eh, pengadil yang utama adalah revenue. Ya, pengadil yang utama adalah revenue. Apakah ini bisa mengenerate omset dengan baik di ujung financial aspek kita gitu kan ya. Nah, itu yang menentukan apakah tools ini berhasil biasanya. Jadi memang betul Pak, proses itu dalam kita orang HR itu adalah sebuah hukum yang harus kita ikuti, tetapi dalam bisnis itu kan riset yang paling utama. Begitu. Jadi biasanya kami melakukan review keberhasilan sebuah sistem tools yang kita gunakan adalah dari ujung. Apakah benar-benar ini mengenerate revenue bagi perusahaan? Apa bedanya dengan kita menggunakan tools ini dengan tools yang lain atau tanpa tools sekalipun dengan revenue yang kita dapatkan di ujung tahun nanti begitu. Dari sana makanya biasa kita melakukan review secara besar itu di Q1, mulai dari Q4 data dikumpulkan, kemudian kita ngambil keputusan di Q1 awal untuk kita bisa go or no go tetap dengan tools yang sama atau kita berubah sesuai dengan paradigma baru yang diusung oleh organisasi. Begitu kira-kira Pak. Jadi jawabannya adalah tools yang dipakai memang yang bisa berjalan dengan baik begitu. Oke, Mas. Ini ada Bu Sari kayaknya resen Iya, juga ya. Iya, ini ada Bu Sari juga Sari minta ini tuh, Indriani. dashboard ya. Atau mungkin Iya, boleh di ini kali. eh, Ya, silakan. iya Pak, izin boleh. Tadi Silakan Bu. melanjutin yang pertanyaan Pak Panji tadi, Pak terima kasih sebelumnya atas pemaparannya. Yang saya mau tanyakan ini Pak, kan saya perusahaannya masih belum terlalu besar lah ya. Tadi yang disampaikan Bapak menggunakan sistem sepertinya belum. Cuman kita sudah mau mencoba nih pakai 4DX. Yang saya tanyakan gini Pak, weekly meeting sudah kita lakukan. Kita contoh kecil aja ya mungkin ya Pak. Weeknya itu misalkan peningkatan penjualan dari 10 menjadi 20 pada tahun 2026. Misalnya seperti itu ya Pak. Nah, di dashboardnya itu agar menarik, kemudian simple dan bisa dibaca oleh semua orang, apakah di weekly-nya itu kita juga mereview bukan hanya dari yang bukan yang leg measure-nya aja, tetapi juga lead-nya juga di-review, Pak. Nah, kalau saya bayangannya gini, ketika week atau lead measure-nya itu adalah peningkatan penjualan, uh, lead measure-nya apakah bentuknya seperti berapa kali kunjungan atau bentuknya seperti apa ya Pak? Nah itu di weekly-nya, di dashboard-nya itu yang harus kita monitoringnya seperti apa Pak? Apakah dua-duanya ataukah hanya yang lead measure-nya aja yang kita monitor di weekly? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Sari pertanyaannya. Kalau boleh sambil sharing Bu ya, di dashboard tempat kami yang bicara mengenai operational sales gitu ya, pencapaian target omset si salesman itu adalah lagging indicator, sementara yang masuk ke dalam dashboard kontrol kita itu lagging dengan lead-nya Bu. Lead-nya yang masuk ke dalam dashboard mulai dari seberapa banyak dia membuat phone call, seberapa banyak dia melakukan visit kepada customer. Dari visit itu seberapa banyak dia mampu membuat opportunity terhadap penjualan. Jadi kita juga tidak mau punya salesman yang kalau istilah kami itu spesialis silaturahmi, Bu. Jadi spesialis cuma datang-datang ke customer tanpa menghasilkan opportunity gitu kan. Nah, dari opportunity kita lihat lagi dia bergerak menjadi sebuah quotation. Ya kan, dari kesempatan yang dia dapatkan di customer, ada nggak penawaran yang dia buat? Gitu kan. Supaya kita tidak mau juga dia datang ke customer tuh tujuannya bukan bisnis. Mungkin ada tujuan lain gitu kan. Nah, dari quotation kita lihat lagi berapa yang menjadi sales order. Ya, dengan rasio di tempat kami 3:1 untuk setiap tahapannya, satu sales order itu generate dari 3 quotation, satu quotation tergenerate dari 3 opportunity, satu opportunity tergenerate dari 3 kali visit. Nah, ini menjadi alarm Bu, buat kami di tengah-tengah bulan 14-15 untuk melihat salesman ini proses based atau result based. Ya, dia sudah efektif bekerja belum? Begitu.
wah dia itu kebanyakan hanya buat quotation. Oh, ini salesman karakternya adalah salesman price list. Sukanya nyebar price list kita ke customer gitu kan. Nah, kita harus sudah bisa lihat di awal bahwa salesman ini kita perlu panggil, kita perlu mentoring, atau kita perlu coaching dengan atasannya gitu kan. Nah, indikator lead dengan lagging tadi masuk Bu di dalam dashboard teman-teman salesman, sehingga tanpa tadi yang saya katakan, tanpa mereka laporan pun kita sudah bisa tahu. Tapi bagaimana kalau kita belum punya platform? Bagaimana kalau kita belum punya platform? Itu pun juga kami alami Bu, sebelumnya ya Bu. Jadi kita menggunakan perpaduan cara-cara yang manual, bahkan sampai pada level Excel pun pernah kita lakukan. Tapi tentunya integrity adalah nilai utama. Karena bicara Excel itu bicara manual, dia input. Kalau sekarang teman-teman udah nggak bisa bohong. Mereka check-in di customer itu sudah menggunakan platform. Betul dia check-in di sana, betul dia membuat quotation dengan lokasi di sana, betul dia mendapatkan opportunity di lokasi di sana sudah ada. Gitu ya, Bu. Jadi sekarang challenge kami berubah, bukan lagi bagaimana mereka mau mengisi, sekarang balik lagi nih. Mulai dari mau mengisi lagi, karena kemudahan itu ternyata membutuhkan tantangan lagi, Bu, gitu kan. Sampai itu kami panggil beberapa salesman yang tidak taat dengan sistem gitu kan. Masa kalah sih sama abang-abang Gojek gitu ya. Mereka aja familiar loh dengan check in check out di tempat customer gitu kan. Seperti itu Bu. Jadi yang masuk ke dalam dashboard baik lagging maupun leading, supaya kalau mereka kebablasan beloknya terlalu jauh, di leadingnya kita bisa lihat dan kita bisa tarik dia lagi untuk on the track. Seperti itu Bu Sari. Ya, Pak, berarti target untuk leadingnya juga udah kita tetapkan di awal tahun ya, Pak? Yang tadi Sudah, persentase antara apa opportunity dari proposal menjadi opportunity kayak gitu, itu udah kita tetapkan ya persentasenya ya, Pak. Jadi kita monitor sudah kita triwulan juga bisa. Ya, betul Bu, sudah kita menggunakan rasio, dan kalau memang Ibu sudah merasa cukup siap suatu saat nanti, rasio itu dijadikan juga sebagai sebuah dasar daripada perhitungan insentif. ya, ya, Jadi ya. zaman sekarang gitu kan, sales insentif tidak hanya di ujung diukur, tapi aktivitas mereka juga kita berikan insentif. Oke, baik Pak. Sehingga Terima what's in it kasih for banyak. me-nya dapat gitu Bu ya. Ya, ya Ya, Pak. baik Bu. Terima kasih banyak Pak Bibit. Makasih Bu Sari. Baik, terima kasih Bu Sari untuk pertanyaannya. Pak Panji, Raisen, apakah ingin bertanya lagi, Pak? Atau Iya, saya mau pertanyaan lanjutan boleh ya? ya, silakan Pak. Oke, Mas Wiwit, thank you, menarik penjelasannya. Terus saya juga wondering ya, Mas Wiwit, semua hal soal manajemen ini kemudian kan pertanyaannya adalah action seperti ini, kemudian siapa ya penanggung jawabnya? Dalam arti begini, oke kita tahu apa namanya target kita begini, kemudian measurementnya begini, kemudian ada dashboard dan segala macam. Nah, kalau kemudian kan saya sih taunya kalau di kawan lama grup itu kan banyak mengakuisisi gitu ya. Atau mungkin banyak brand baru Gindako dan segala macam, kemarin habis buka resto Korean gitu kan, yang artinya akan banyak proyek-proyek. Nah, yang kemudian bertanggung jawab terhadap eh, proyek ini atau aktivitas ini, kalau di tempatnya Mas Wiwit ini siapa ya Mas? Apakah Aceh, karena kan mungkin banyak permasalahan di bisnis di organisasi itu, ya ini tugasnya HR kan, ini yang menginisiasi HR gitu kan. Padahal HR udah keblinger masalah payroll lah, absensi dan segala macam operasional gitu lah ya. Kan itu jadi tantangan. Nah, ya siapa tahu mungkin kalau di kawan lama siapa nih Mas Wid untuk apa yang menginisiasi, bertanggung jawab, memonitor itu dari siapa Mas Wid? Baik Mas Panji, pertanyaannya luar biasa nih. Oke, di hari Sabtu yang pagi ini gitu, yang indah ini. Baik, Mas Panji, kami di kawan lama itu selalu bekerja dengan menggunakan namanya project charter. Ya, dalam ketika sebuah ada satu project yang sudah diputuskan berjalan dari teman-teman di corporate strategik, kita biasanya membuat satu project charter. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ada bagian dari kami yang menentukan, mulai dari racinya, mulai dari sipok prosesnya, mulai dari bagaimana bisnis proses yang akan berjalan nanti, itu dia yang menentukan. Gitu kan? Sehingga setelah dapat tabel-tabel yang agak detail tadi, dia berikan ke corporate strategic,
corporate strategic lah akan bertindak sebagai wasitnya, Mas. Gitu kan. Oh, karena ini bicara mengenai satu brand baru, responsibility utamanya ada di bisnis. Misalnya dalam hal ini adalah teman-teman R&D, gitu kan. Oh, accountability-nya akan menjalankan nanti adalah teman-teman di operasional, gitu misalnya. Oh, bagaimana human capital bisa memberikan sumbangsi terhadap brand baru ini. Oh, ada namanya bagaimana kita mempersiapkan SDM-nya, ya kan? Nah, dari sana muncul tier-tier daripada impact, Mas. Jadi ada level 0, 1, 2, 3, 4. Biasanya kami di Human Capital masuk ke dalam impact di level 2, indirect impact. Ya, indirect impact, tapi kalau dalam konteks 4DX tadi, kami adalah lead measure-nya untuk lagging indicator yang ada di bisnis. Begitu. Sehingga dalam meeting-meeting pun yang sifatnya strategik kami diundang biasanya untuk melakukan itu. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab tidak ada jawaban pasti karena setiap project punya accountability sendiri-sendiri, punya RACI metric sendiri-sendiri, punya sipok proses sendiri-sendiri yang belum tentu orang operation adalah penanggung jawab utama. Ya kan kalau kita berbicara ketika sebuah merger brand, mereka adalah customer, ya bukan sebagai pelaku utama daripada aktivitas ini, begitu. Sehingga accountability-nya bisa banyak tempat tuh Mas. Bisa di teman-teman finance bahkan kalau kita berbicara merger dalam konteks produktivitas, gitu kan. Bahkan bisa di teman-teman yang supporting system, misalnya supply chain. Ketika kita berbicara satu project slim, bagaimana efisiensikan distribution channel kita di banyak kita punya toko. Seperti itu, Mas Panji kira-kira. Thank you, noted Mas Wiwit, thank you. Siap. Baik, terima kasih Pak Panji, Pak Wiwit. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mbak Wiwit, saya boleh izin bertanya? Boleh Pak, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Wiwit, Pak Wiwit dan Bu Ratna atas materi yang sudah dipaparkan tadi dan rekan-rekan sekalian. Mungkin ada 2 pertanyaan saya yang agak menggantung ya terkait materi ini. Yaitu satu, yang pertama mungkin kalau kita berbicara realistisnya nih Pak di lapangan, apakah bagi tim HR atau secara operasional untuk mempertahankan ritme akuntabilitas mingguan atau 4DX-nya itu tanpa terasa sebagai beban di administratif itu seperti apa ya Pak ya? Kemudian terkait dari perspektifnya HR development atau analis, apakah semua tipe pekerjaan itu cocok dengan pendekatan 4DX yang berbasis target dan terukur? Kalau memang iya, bagaimana pekerjaan yang sifatnya kreatif atau administratif gitu sih Pak? Itu sih aja Pak. Baik, terima kasih Baik, terima Mas kasih Pak. Arfan pertanyaannya. Ya, Nanti kalau saya lupa tolong saya diingatkan ya. Ya. Yang pertama siapa yang bagaimana caranya membuat satu weekly meeting itu berjalan gitu kurang lebih gitu ya Mas Arfan ya. iya betul Pak. Betul ya. Oke, yang pertama adalah kita selalu punya prinsip, kami selalu punya prinsip yang membutuhkan weekly meeting secara rutin itu adalah leader. Sama halnya dengan prinsip coaching dengan mentoring di tempat kami. Yang lebih membutuhkan coaching dengan mentoring tim itu adalah leader. Maka dari itu, setiap leader itu punya kesadaran untuk bisa menjalankan weekly meeting. Weekly meeting yang terpikir itu tidak, dan kami tidak pernah lama-lama, Mas, kalau weekly meeting, selalu kita batasi. Karena 3 aja yang kita bahas, yang sudah berlalu seperti apa, dashboard kita seperti apa, next week kita mau ngapain. Jadi itu waktunya paling hanya 30 sampai dengan 45 menit yang kita batasi. Gitu. Pak, nggak bisa nih, sedang di luar kantor, gitu misalnya. Sehingga kita nggak bisa kumpul. Selalu ada cara untuk kita bisa melakukan weekly meeting selama sejauh ada komitmen memang. Gitu. Apalagi weekly meeting kami terkoneksi dengan 4DX tadi, sehingga memang itu menjadi satu leading indicator untuk si para leader
untuk bisa menjamin bahwa mereka komit terhadap tujuan organisasi itu sendiri. Jadi what's in it for me-nya datang dari leader tentunya itu kan. Nah, karena weekly meeting di tempat kita kan berjenjang ya. Dalam skala kecil adalah skala section, skala berikutnya adalah departemen, setelah dari section dia harus bawa update ke departemen, dia harus bawa update ke divisi level, ke directorate level, dan segala macam. Sehingga ketika dia kehilangan satu weekly meeting, tentu tidak ada yang bisa dia lakukan di weekly meeting eskalasi berikutnya. Begitu. Lalu yang kedua adalah bagian mana sih yang butuh weekly meeting? Baik teman-teman kreatif, marketing, teman-teman di content creator, gitu ya, teman-teman di visual merchandise, gitu ya, semua yang sifatnya adalah kreatif, mereka juga tetap punya weekly meeting, gitu. Supaya apa? Supaya paling tidak setiap minggu ada satu ide brainstorm. Mereka punya target biasanya tuh mingguan ini harus ada satu ide yang muncul gitu misalnya. Sehingga oleh leader untuk bisa melihat ya di mana kesulitan timnya ketika tidak bisa memberikan deliverables sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Gitu. Jadi yes, baik pekerjaan yang sifatnya kreatif maupun sifatnya empiris di tempat kami tetap menggunakan mekanisme weekly meeting. Seperti itu, Mas Arfan. Baik, terima kasih Pak Wiwit penjelasannya. Sama-sama, Mas Arfan. Terima kasih Pak Arfan, Pak Wiwit. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, silakan untuk mengisi daftar hadir. Dan Bapak Ibu juga bisa mengusulkan topik-topik bahasan yang akan dibawakan di next webinar mungkin nanti sebagai insight-nya gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Dipersilakan bagi yang mau bertanya kepada Bu Meli. Silakan Bu Meli. Baik, terima kasih Mbak Ratna. Selamat pagi Mas Wiwit. Mohon izin mau bertanya. Ini menarik banget Mas. Kemarin tuh diriku dan tim gitu ya menemukan situasi di mana ada perusahaan yang mungkin belum punya metrik di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi apa namanya perusahaannya masih muda lah gitu ya, masih baru. Nah sehingga untuk lagging apa measures-nya tuh mungkin udah kebayang kayak tadi mungkin sales gitu ya. Nah, tapi kadangkala kan dalam kita melakukan apa namanya kegiatan operasional ada perusahaan-perusahaan yang mungkin ya udah deh kerjain aja gitu ya sesuai dengan yang ada gitu atau situasinya kayak gimana dikerjain tanpa ada observasi atau pengukuran. Nah, sehingga ketika akhirnya manajemen yuk kita bikin suatu sistem yang lebih terukur gitu ya, lebih rapi ketika sampai untuk mendefinisikan lead measures-nya kebingungan sendiri. Nah, boleh nggak kira-kira dari Mas Wiwit atau Mas Mbak Bapak Ibu yang lain kalau ada sharing ketika menghadapi situasi seperti itu baiknya tuh kayak gimana sih gitu? Apa yang bisa kita lakukan ketika apa para orang-orang ini mungkin juga kesulitan untuk mengetahui kemana arahnya nih ya gitu untuk mencapai objektif atau target yang mau dicapai. Makasih. Baik, ini menarik diskusinya nih. Mungkin nanti Pak Bowo, Pak Yoga boleh nambahkan nih teman-teman yang lainnya. Jadi Mas Ubi dulu nanti saya kemana? tambahin deh. Ya nanti. Ya nanti saya tambahin dari Mas Ubi dulu kan. Ya. Boleh, boleh. Kalau tadi saya simpulkan pertanyaannya Bu Meli adalah bagaimana sih kita menentukan lead measure khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang masih kebingungan gitu ya Mbak ya. Eh, Kebingungan bahkan dari lagging indikatornya tadi gitu ya. Nah, ini menarik karena mungkin kita bicaranya harus mulai dari yang basic lagi. Basic lagi dalam artian adalah bagaimana strategi dari perusahaan ini ketika disetting di awal dulu, gitu kan. Karena banyak juga memang saya juga sering terlibat dalam pembicaraan perusahaan-perusahaan rintisan gitu kan, yang mereka tuh kebingungan mulai dari mana. Tapi kapitalnya banyak gitu, biasanya modalnya banyak gitu. Atau mungkin second generation, di mana first generationnya sudah mulai tua, dilanjutkan oleh second generation gitu kan. Pembicaraan pertama pasti adalah bagaimana apakah mereka tuh punya strategi atau tidak gitu kan. Bahkan mungkin punya visi misi atau tidak gitu kan. Kalau itu sudah dimiliki, rasanya untuk kita bisa menentukan lagging
indicator dan leading indicator itu menjadi lebih mudah. Hanya saja memang change management kembali diperlukan untuk bisa memberikan mereka garansi what's in it for me-nya dapat. Kadang banget bertemu dengan satu perusahaan kecil yang masalahnya kan kenapa saya harus laporan nih kalau penjualan, kenapa kok saya harus datang ke 3 customer setiap hari, kenapa kok kita harus lakukan phone call sebanyak itu gitu kan. Nah ini yang kadang mereka nggak dapat karena mereka kurang mendapatkan satu why, ya kan ya. Why-nya kenapa mereka harus seperti itu. Nah, why-nya biasanya ya si yang punya perusahaan yang lebih tahu gitu kan. Nah, tugas kita sebagai HR biasanya di sana adalah membantu pemilik bisnis dalam hal ini atau owner untuk bisa menurunkan dan menyepakati. Laggingnya adalah sales, pencapaian Pak, berarti leadingnya adalah kita mulai dari phone call ya, phone call, visit, opportunity, quotation, SO, belum kalau ternyata mereka batal beli dan segala macam gitu kan, sehingga mereka mau menghargai proses. Challenge utama di owner yang seperti itu adalah bagaimana mereka mau kita bawa untuk menghargai proses. Nah, challenge ini yang biasanya kita edukasi lebih. Jadi challenge utamanya justru kita ketika bertemu dengan owner, edukasi mereka lebih bahwa Pak ini zaman sudah berubah, tidak ujuk-ujuk Bapak dapat omset seperti zaman dulu lagi. Jadi kita harus lihat prosesnya supaya kita bisa assure bahwa kita on track, walaupun Bapak tidak perlu on the spot. Begitu. Mungkin Pak Bowo dengan Pak Yoga mau menambahkan, silakan. Hmm, sebenarnya kalau berbicara eh, ukuran kinerja ya, saya pakai bahasa yang simpel saja ya. Ukuran kinerja itu eh, tidak semua user itu ngerti, tidak bisa, tidak semua user itu bisa mengeluarkan gitu ya, KPI ataupun result indikatornya seperti itu ya. Saya mau sedikit sharing saja. Ada satu perusahaan yang memang tidak mengenal KPI, target aja nggak mengenal seperti itu. Kemudian akhirnya eh, minta untuk harus ada target dan ujung-ujungnya nanti bonus dibagi berdasarkan performance gitu ya. Akhirnya yang kita bisa lakukan apa ya sudah kita dari atas dulu perusahaannya mau dibawa kemana ya, KPI-nya apa, target-targetnya seperti apa gitu. Nah setelah itu jadi masalahnya muncul lagi di setiap fungsi, kesulitan. Ini mau apa nih? Saya harus ngapain? Karena udah puluhan tahun, 40 tahun bekerja tanpa target, tanpa KPI gitu. Sehingga ketika diarahkan ke sana bingung. Ini mau arahnya mau kemana nih? Saya ukuran kinerja yang saya pakai apa nih? Bingung semuanya. Akhirnya eh, OD ya mau tidak mau kalau kalau di organisasi ada SMO atau SIMO gitu ya atau PMO itu yang dia yang harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, karena belum ada adanya OD gitu ya, masih di Organization Development, itu pun mengindo di HR begitu ya. Akhirnya mereka nggak mau nggak mau harus roadshow ya ke semua divisi atau departemen terkait. Bahwa target company, KPI company tadi dibawa, kemudian baru dia menjelaskan cara bagaimana mengeluarkan ukuran kinerja seperti itu. Sampai setting targetnya seperti apa gitu. Dan kita bawa template. Kalau teman-teman tadi kan tanya dashboardnya seperti apa gitu ya. Nah kalau kita bicara measurement kan pasti ada template-nya. Template-nya pakai Excel teman-teman. Nggak usah yang ruwet-ruwet dulu kalau company ya seperti itu ya. Pakai Excel template-nya. Tapi di template itu langsung ada dashboard-nya sekalian. Jadi satu file itu isinya template dan dashboard. Tapi isunya memang tadi yang Mas Wiwit sampaikan. Kembali ke aspek culture integrity gitu ya. Seperti itu sih. Jadi mungkin tadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mas Mbak Meli ya. Mbak Mbak Meli ya. Meli. Mary, Mary. Mbak Meli. Jadi gitu. Ya, kita harus roadshow ke semua divisi departemen. Kita harus bisa men-challenge mereka untuk mengeluarkan KPI. Di beberapa perusahaan sama yang saya hadapin begitu. Ya, mau nggak mau, HR-nya harus terjun turun ya melalui bendera OD untuk beresin itu. Dan biasanya ketika kita mengimplementasikan seperti ini itu tahun pertama itu latihan. Tahun kedua udah mulai kelihatan hasilnya. Kalau dari pengalaman saya, tahun ketiga baru bisa bagi bonus. Itu sih. Ya itu aja Mas, sedikit sharing Mas Wid. Ya, semoga bisa menjawab.
Terima Masih. kasih Pak Bo. Pak Wiwit. Bagaimana Ibu Meli? Apakah sudah terjawab, Bu? Iya, sudah terima kasih untuk sharingnya Mas Wiwit dan Mas Bowo. Ya, ini memang challenge yang cukup banyak ya dialami oleh perusahaan yang mungkin udah lama tapi nggak ada measurement yang ada gitu ya di organisasinya. Paling sering tuh mungkin fungsi-fungsi yang nggak berhubungan dengan bisnis langsung. Nah, itu pusing sendiri tuh untuk bikin metriknya. Tapi terima kasih banyak untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang mau sharing? Mungkin sedikit Mbak Ratna. Mas Wiwit, Oh iya, Mas Pak. untuk template dashboard dalam bentuk Excel, tapi datanya misalkan data dummy, apakah bisa di-share Mas? Nanti kan ada teman-teman tuh tadi eh, Mbak ada tuh dua ya, Mas Panji sama Mbak Sari. Sari ya. Heeh. Mungkin sebagai contoh simple aja kali Mas dalam bentuk Excel. Iya, tadi saya cari Pak di laptop saya belum Nanti nemu aja, itu nanti template. kita disusulkan aja. Baik, Iya, heeh. Simple aja ya. baik, Contoh sederhana. siap. Atau kalau harus ngopi bareng ya ayolah. Mau ke kawan lama Pak, Pak Panji. Yang nongkrong di chat time gitu kali. Iya, iya, iya. Boleh, monggo, yuk kita main kawan lama yuk. Bu Sari, resen lagi Bu Sari. Ada Oke, yang mau iya, Bu ditanyakan Bu? Sari silakan, Bu Sari. Ya, saya resen lagi, mohon maaf. Eh, Pak Wiwit mau saya sedikit sharing, sedikit diskusi aja ya Pak. Ketika kita menetapkan yang tadi proses itu Pak, menetapkan indikator untuk lead measurement-nya itu, eh, ketika misalkan di contohnya di eh, penjualan ya Pak, di sales ya Pak. Nah, dia kan butuh keberhasilan untuk dia jadi win itu kan butuh keberhasilan di grup teknik misalkan. Nah, apakah indikator yang di lead measure ini juga boleh kita terapkan, kita lekatkan di grup teknik itu Pak? Grup Jadi teknik ada yang Ibu maksud linkage apa Bu? gitu. Sorry. Sorry. Jadi kebetulan saya di perusahaan asuransi, Pak. Eh, nah, itu kan untuk ketika kita menyampaikan quotation atau proposal itu kan bagaimana grup dari underwriting itu, dari teknik itu membuat term condition yang menarik sehingga bisa keabsorb oleh customer gitu ya, Pak. Nah, untuk menjadi dia dari yang proposal itu menjadi win di sales itu kan berarti eh, teman-teman sales ini tergantung oleh grup underwriting untuk meng-create term condition yang menarik. Nah, apakah lead measure-nya itu ketika kita menyampaikan rasio, melekatkan indikator KPI di sales, apa rasio tadi, pencapaian proposal menjadi win itu berapa persen, juga kita lekatkan di teman-teman grup underwriting. Itu bisa nggak tuh Pak, kalau seperti itu? Oh iya, pengalaman di kami Bu, satu rangkaian daripada proses penjualan itu kami sebut dengan dog flow, dengan di mana dog flow itu consist of tidak hanya fungsi sales Bu, ya, tapi juga ada fungsi yang mungkin Ibu tadi maksud, kalau di kami namanya produk ya, dia yang membuat proposal, penawaran kepada customer. Dan lalu ada fungsi after sales gitu ya, dia yang memastikan bahwa customer ini mengambil contohnya adalah mengambil service kontrak gitu misalnya. Dia mengambil jasa instalasi gitu misalnya. Nah, tentu mereka juga masuk Bu dalam lead measure yang ada di sana dan menjadi KPI mereka juga. Eh, jadi panjang jadi bicaranya set KPI di tempat kami. Jadi dalam satu proses itu terdiri dari KPI yang ada di beberapa fungsi, tidak hanya fungsi sales. Nah, itu jamak terjadi, Bu. Jadi sambil Ibu bisa mengukur keberhasilan atau kualitas daripada proposal yang dibuat oleh teman-teman tadi gitu ya. Apakah dibeli oleh customer atau tidak gitu, kurang lebih begitu ya. Itu masuk di sana, Bu Sari, di tempat kami. Makasih Pak. Jadi bisa ya Pak, seperti itu ya. Oke. Bisa, tapi yang terpenting adalah komitmen ya Bu ya. Komitmen Hmm. dari top manajemen bahwa memang satu flow rangkaian ini adalah kerja bersama kolaborasi. Sehingga semangat sharing KPI ini berjalan di tempat Ibu gitu. Eh, ya Pak, tambah satu lagi ya Pak.
terkait internalisasi, Pak. Tadi kan Bapak bilang bagaimana agar KPI itu sense belongingnya tuh ada gitu ya, Pak. Itu kan bukan kita yang meng-create, tapi maksudnya apakah biasanya pada saat menyusun KPI itu dilakukan secara bersama-sama, selain memang ada dari atasan cascade ke bawah, tetapi juga mereka sendiri juga menetapkan lead measure yang akan mereka lakukan seperti apa untuk mencapai yang tadi week-nya itu gitu, Pak. Biasanya bagaimana? Oke, ini mulai menyentuh KPI, nanti Pak Bowo mungkin bisa menambahkan, Pak Bowo ya. Oke, Bu, kalau itu kembali ke culture daripada organisasi. Kebetulan di tempat kami, KPI itu semangatnya adalah sharing, shared KPI, begitu Bu. Jadi setiap fungsi yang sudah submit KPI, ada satu PMO bagian yang melihat Bu, keterkaitan, artikulasi, interkoneksi, kolaborasi antara satu dengan yang lain. Sehingga dia akan memberikan decision rekomendasi, recommendation decision kepada stakeholder manajemen untuk manajemen memutuskan. Ya, KPI ini dari 10 yang diusulkan, saya tambahkan 13 karena 3 adalah set dari yang lain, begitu kan. Sehingga itu menjadi kesepakatan bersama. Ya kan. Nah, yang menjadi penting adalah what you need for them-nya. Kalau saya sudah dapat set KPI, bagaimana perhitungannya nih? Dengan apakah nanti bicara salary increment di awal tahun, apakah bicara monthly incentive yang setiap bulan mereka dapat, gitu kan? Nah, itu juga harus diputuskan bersama supaya menjadi clear. Karena ujung-ujungnya KPI itu kan uang ya Bu ya. Balik-balik ke hygiene factor kita gitu kan. Saya dapat berapa nih dari KPI saya gitu kan ya. Nah, itu dibicarakan lagi dan diputuskan bersama. Kalau mentok, top manajemen yang harus mengambil keputusan. Tentu dengan konsekuensi change management yang terukur ya Bu ya. Jangan sampai tangan besi malah pada bubar semua gitu ya misalnya ya. Seperti itu. Pak Bowo mungkin mau menambahkan Pak Bowo. Cukup nanti saya one on one sama Mbak Sari aja lebih enak ya Mbak. Kita ngobrol-ngobrol di luar ngopi. Terima kasih, Iya. Wiwit dan Pak Setia. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih Pak Wiwit, Pak Bu. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kemudian untuk informasi mengenai komunitas HROD, Bapak Ibu bisa akses melalui website yang sudah di-share oleh Pak Yoga. Seperti itu ya, Bapak Ibu bisa kepoin websitenya HROD ini. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Iya, sepertinya cukup Mbak Ratna. Sudah mulai mau ke mall kayaknya nih di weekend. Baik. Kalau seperti itu mungkin dari Pak Bowo atau Pak Yoga, apakah ada yang ingin ditambahkan? Pak Bowo mungkin untuk closing Iya. statement. Silakan Pak Bowo. Oke, baik. Uh, Terima kasih Mas Wiwit untuk sharingnya Mas. Uh, saya Ini yang pertama ya teman-teman kita lakukan ini dan harapannya nanti kita bisa undang uh, praktisi-praktisi yang memang punya success story di bisnis kita bisa libatkan. Begitu ya ke depannya. Nanti ini yang pertama. Nanti nextnya bila perlu nggak harus dari HR ya, bisa dari orang dari SMO, PMO ya, strategik atau mungkin nanti orang operation. Tinggal kita mau fokus di operation apa. Apakah di finance, di retail industry atau apa. Nanti kita bisa undang juga begitu ya. Dan ya kami berharap nih teman-teman nanti semakin besar nih forumnya sehingga kita sama-sama dari kita untuk kita ya, kita sama-sama belajar di sini. Uh, dan kita juga berharap saling kenal satu dengan yang lain itu saling mendukung dalam karir maupun dalam apa menjalankan proyek-proyek yang lain seperti itu. Jadi semuanya ini dari kita untuk kita sehingga minta ya silakan teman-teman untuk di-share ke yang lain ya untuk grup uh, yang kita miliki ini sehingga nanti semakin besar, semakin bermanfaat bagi kita semua ya. Tentunya mendukung kita semua dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita masing-masing seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Wiwit sudah mau mengawali ya untuk webinar kita.
Nanti apakah kita harus on-site ya, apakah online, nanti uh, kita lihat ya perkembangan selanjutnya. Dan teman-teman sekalian minta tolong dikasih masukan ke kita nih sebagai fasilitator, apa saja yang diperlukan untuk kedepannya. Bila perlu langsung pembicaranya siapa gitu ya. Nanti kita akan diskusikan apakah memungkinkan untuk mengundang yang bersangkutan atau nanti belum bisa saat ini misalkan begitu ya. Jadi itu ya. Mungkin itu saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya, Mas Wiwit atas waktunya dan sudah mempersiapkan materinya. Kemudian Terima Mbak kasih Ratna Pak Bowo. sebagai apa pembawa acara. Ya jangan bosan-bosan nanti Mbak untuk terlibat ya. Baik, siap Mas Pak Wiwit Bowo. juga. Oke. Oke, Bapak Ibu, Ya, itu tidak saja lupa dari saya. kita Ya. akan dokumentasi ini terkait webinar hari ini. Perdana kan, jadi ini kita harus dokumentasikan sebaik mungkin gitu. Bapak Ibu silakan untuk on cam supaya kita saling kenal. Nanti akan di-share di grup ya Bapak Ibu untuk dokumentasinya. Berikan senyum terbaik di Sabtu pagi menjelang siang ini yang sangat produktif tentunya ya. Silakan Bapak Ibu untuk di on cam. Ibu Vero, Pak Excel, Bu Diana, Pak Jai, Pak Koiro, Pak Kumon. Oke, baik. Saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan-masukan terkait materi-materi yang akan dibawakan untuk next webinarnya. Seperti itu ya. Baik, sedikit saya ringkas terkait dengan diskusi kita hari ini. Tadi berbicara mengaitkan BSC dengan implementasi dengan 4DX untuk memastikan tujuan utama yang ingin diraih gitu. Terdapat 4 disiplin. Yang pertama fokus untuk menentukan fokus, kemudian leverage, engagement, bagaimana kemajuan dalam tim itu termonitor, kemudian accountability, itu bagaimana implementasi weekly meeting adalah sebuah kunci keberhasilan dari terlaksananya sebuah strategi untuk mengecek performa, progres, dan komitmen yang ingin dilakukan gitu. Oke, baik. Segitu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya di hari Sabtu ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya Ratna sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Mas Sampai Wiwit. ketemu di Terima kasih. sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Pak Bowo.